acara di mana capres atau baca pres menyampaikan pikiran dan gagasannya itu penting sekali, karena pemilih kritis, pemilih yang rasional khususnya tentu ingin tahu kenapa kita harus memilih seseorang untuk bisa menjadi presiden kita. Tentu harus ada argumennya, harus ada landasannya. Kita tidak memilih berdasarkan katakanlah identitas atau apapun yang di luar kompetensi beliau untuk kita percaya bisa menjadi seorang presiden. Ya, pada kesempatan di UGM maupun di UI, Pak Ganjar menyampaikan bahwa apa yang diciptakan oleh Pak Jokowi terkait dengan Indonesia Emas sudah seharusnya bisa dicapai dengan 4 penjelasan. Yang pertama, Indonesia menjadi negara yang makmur, pendapatan per kapitanya tadinya $4.000 harus bisa mencapai $8.000. Yang kedua, Indonesia menjadi negara yang lebih sehat karena penanganan kesehatan yang lebih baik, usia hidup bisa sampai 80 tahun, dan Indonesia menjadi bangsa juga yang lebih pintar karena pendidikan wajib yang tadinya 9 tahun bisa berubah atau ditingkatkan menjadi 12 tahun. Dan yang terakhir, Indonesia saat Indonesia Emas menjadi negara yang produktif karena kewirausahaan khususnya bisa ditingkatkan hingga 8%. Nah, gambaran tentang Indonesia Emas ini begitu jelas nyata digambarkan oleh Pak Ganjar sehingga membuat kita memiliki keyakinan atau gambaran pasti apa yang ingin beliau capai melalui jabatan presiden ke-8 sekiranya bangsa Indonesia akan mengamanati beliau. Ya, dalam presentasinya Pak Ganjar sudah menjelaskan capaian Indonesia Emas tersebut harus dipondasikan oleh 3 hal. Yang pertama, APBN kita harus mencapai 2 kali lipat dari APBN hari ini. Nah, sehingga hal-hal yang menjadi kesempatan Indonesia untuk memajukan ekonominya itu harus betul-betul dikerjakan dengan sebaik mungkin sehingga Indonesia ini menjadi rantai pasok atau supply chain dunia di beberapa produknya. Yang kedua adalah Indonesia harus menjadi negara pemerintahan yang efisien. Itu bisa dicapai dengan melakukan digitalisasi pemerintahan. Dan yang ketiga, kita menghilangkan hambatan terbesar kemajuan sebuah bangsa, yaitu yang namanya korupsi. Nah, ini yang kemudian dipondasikan oleh Pak Ganjar yang memungkinkan kita mencapai cita-cita Indonesia Emas tersebut. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar di dalam presentasinya itu kita sangat meyakini beliau akan bisa capai karena hal-hal tersebut pernah beliau geluti ketika menjadi gubernur di Jawa Tengah. Kita bicara pendidikan misalnya, beliau sangat keras agar pendidikan itu bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Beliau menginginkan tidak adanya pungutan, menstandarkan tidak adanya pungutan ketika melaksanakan pendidikan di Jawa Tengah. Bahkan untuk masyarakat miskin, beliau mendirikan SMK khusus yang disebut SMK Jawa Tengah. Dan Pak Jokowi kaget juga melihat keberhasilan lembaga pendidikan tersebut di mana murid-muridnya diterima 100% oleh dunia usaha, bahkan ada yang bisa sampai sekolah ke luar negeri dan bekerja ke luar negeri. Begitu juga aspek-aspek lain. Ya, Pak Ganjar sudah menggelutinya di Jawa Tengah sehingga nanti pada waktunya akan mengangkat keberhasilan di Jawa Tengah, apa yang sudah dilakukan di Jawa Tengah ini pada tingkat nasional. Jadi kita tidak hanya mendengarkan paparan, tapi juga menyambungkan dengan pengalaman beliau langsung
terhadap apa yang beliau jelaskan tersebut. Ya, visi besar itu suatu hal yang penting sekali bagi seorang pemimpin. Tapi untuk mencapai keberhasilan, visi besar itu tidak cukup, harus didampingi oleh yang namanya rekam jejak, harus didampingi oleh namanya keterampilan atau kecerdasan lapangan. Karena di Indonesia ini masalah utama itu kan dieksekusi. Banyak mimpi-mimpi besar bangsa Indonesia ini yang tidak bisa terwujud karena hambatan pelaksanaan di lapangan. Seperti kita tahulah, seperti pembuatan jalan tol, misalnya bendungan dan lain sebagainya. Kemarin-kemarin ini sebelum era Jokowi, banyak yang mangkrak atau hanya groundbreaking aja, tidak berlanjut sampai selesai. Nah, itu disebabkan karena pemimpinnya hanya mengandalkan penjelasan dari menteri, penjelasan dari ASN. Sangat diperlukan seorang pemimpin yang punya rekam jejak lapangan, pernah melakukan hal-hal dari perencanaan sampai kepada keberhasilan akhirnya yang direncanakan tersebut. Pada akhirnya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus kritis dan rasional mengamati kompetensi, pengalaman, rekam jejak yang dimiliki oleh calon-calon presiden kita. Dan yang paling gamblang memberikan penjelasan tentang Indonesia emas, pondasi yang diperlukan untuk mencapainya, dan 7 strategi yang memungkinkan Indonesia emas tersebut dicapai, itu hanya Ganjar Pranowo. Yang kedua, beliau juga tidak hanya jelas tentang paparannya, beliau juga memiliki pengalaman lapangan. Hal-hal yang dicita-citakan dalam konteks bangsa Indonesia pernah beliau geluti, pernah beliau berhasil sehingga menjadi gubernur terbaik Indonesia di Jawa Tengah. Apa yang sudah dikerjakan di Jawa Tengah tinggal dibesarkan, diimplementasikan dalam konteks nasional. Ganjar Pranowo, penerus Jokowi terbaik untuk kita percayai menjadi Presiden Indonesia ke-8.